Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan: yang pertama, Sela Setia Nurhaliza; yang kedua, Lika Nurjanah; yang ketiga, Imelda Akidatul. Mata kuliah pembelajaran matematika SD dengan materi strategi pembelajaran untuk materi kekongruenan dan kesebangunan. Pengertian tim ahli Jigsaw. Pengertian pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa menjadi ke arah yang lebih baik. Metode pembelajaran kooperatif tip Jigsaw adalah pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok dan bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan kepadanya melalui kegiatan tersebut kepada anggota kelompok lain. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan tipe model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama, saling ketergantungan yang positif, dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada kelompok yang lain. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe tim ahli Jigsaw. Yang pertama, guru membagi satu kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa dengan kemampuan yang berbeda. Yang kedua, dalam tipe Jigsaw ini, setiap siswa diberikan tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, setiap anggota kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal memberikan informasi yang telah diperoleh atau yang dipelajari dalam kelompok ahli. Yang keempat, setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. A. Kekongruenan bangun datar. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A dan sudut J bersesuaian, M sudut A sama dengan M sudut J. Sudut B dan sudut K bersesuaian, M sudut B sama dengan M sudut K. Sudut C dan sudut L bersesuaian, M sudut C sama dengan M bersudut L. Sudut D dan sudut M bersesuaian, M sudut D sama dengan M sudut M. Sisi-sisi yang bersesuaian. AB dan JK bersesuaian, AB sama dengan JK. BC dan KL bersesuaian, BC sama dengan KL. BC dan LM bersesuaian, CD sama dengan LM. DA dan MJ bersesuaian, DA dan MJ. Jika bangunan ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangunan ABCD dan JKLM kongruen dinotasikan dengan ABCD JKLM. Contoh 1. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Alternatif penyelesaian sisi-sisi yang bersesuaian. AB dan WX, BC dan XY, CD dan YZ, DA dan ZW. Sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A dan sudut W, sudut B dan sudut X, sudut C dan sudut Y, sudut D dan sudut Z. Contoh 2. Mengidentifikasi dua bangun kongruen. Manakah persegi di samping yang kongruen? Jelaskan.
Alternatif penyelesaian. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi A, B, dan C besarnya pasti sama. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang persegi A dan persegi B. Panjang setiap persegi A adalah 8 cm, panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan B tidak sama panjang. Persegi B dan persegi C. Panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm, panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi B dan C tidak sama panjang. Persegi A dan persegi B. Panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm, panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan C sama panjang. Berdasarkan 1 dan 2 di atas, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan C. Contoh 3. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. A. Jika panjang sisi AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, RS sama dengan 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm. Tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR, tentukan terlebih dahulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB dengan PQ, BC dengan QR, DC dengan SR, AD dengan PS. Mengapa bukan AB sama dengan SR? Dengan demikian, jika AB sama dengan 40 cm, PC sama dengan 21 cm, RS sama dengan 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm, maka AD sama dengan PS sama dengan 15 cm, DC sama dengan SR sama dengan 16 cm, QR sama dengan BC sama dengan 21 cm, PQ sama dengan AB sama dengan 40 cm. B. Kekongruenan dua segitiga. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut. 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. B. Kekongruenan dua segitiga. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang bisa disebut dengan kriteria sisi sama sisi sama sisi. Kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar biasa disebut dengan kriteria sisi sama sudut sama sisi. 3. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berhubungan kedua sudut tersebut sama panjang biasa disebut dengan kriteria sudut sama sisi sama sudut. 4. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang biasa disebut dengan kriteria sudut sama sisi. 5. Khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. C. Kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Yang pertama, sudut yang bersesuaian besarnya sama. D. Kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika hanya memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan sisi sama sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, besar sudut yang bersesuaian